Ya, seperti biasa. Buat project baru, hari ini kita akan belajar prosedur dan function materi 2 minggu yang lalu. Sebenarnya semoga aja kalian masih ingat. Tapi kita dibantu dengan graphic user interface, artinya kita punya tampilan ya. Nanti pada saat memanggil fungsi-fungsi tertentu, kita memanggil prosedur atau function tertentu gitu. Ya. Kita buat project baru, namanya bebas ya, terserah. Saya ngasih nama apa ya, latihan GUI aja deh. Latihan GUI, graphic user interface. Kemudian next, kemudian finish. Create seperti biasa ya, masih ingat ya, pasti bikin project baru. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat di sini ada yang pakai NetBeans. Di kelas ini ada yang pakai NetBeans nggak? Atau pakai Eclipse semua? Tools yang dipakai? Nggak ada ya NetBeans ya? Kayaknya Eclipse semua ya. Oke. Kita buat package. Package. Oke, namanya sama aja lah. Oke. Dalam package kita buat apa ya? Kita buat interface ya, tampilan form new seperti yang kemarin kalau masih ingat, new kemudian other, window builder, kemudian pilih JFrame. Ya. Saya pernah nyoba ya antara Eclipse dan NetBeans. Kalau NetBeans ini beda ya, antara JFrame sama internal frame ini beda. Tapi kalau di Eclipse saya pikir kayaknya dia sama aja ya. Jadi kalian pilih JFrame. Sampai sini sudah? Ada yang ketinggalan? Belum Pak, belum ada Pak. Belum, oke. Saya ulangi lagi ya. Di dalam package baru, klik kanan, new, kemudian pilih other, masuk ke bagian window builder di sini, kemudian pilih JFrame. JFrame. Kita mungkin balik lagi ke materi yang awal sekali, bagaimana menghitung-hitung yang kayak luas persegi gitu. Kayaknya contoh yang sederhana sih untuk yang pertama. Kemudian next, kalau sudah next, kita kasih nama persegi view. Jadi ceritanya di tampilan ini saya akan membuat apa ya, program untuk menghitung luas persegi gitu aja ya. Itu contoh sederhana. Kasih nama persegi view seperti biasa, kasih nama ini kan ini nanti dia akan membuat sebuah kelas ya, walaupun JFrame namanya, cuma dia akan membuat sebuah kelas. Jadi disarankan kalau di Java kan huruf pertamanya kapital, kemudian nggak boleh pakai spasi juga ya. Saya kasih nama persegi view. Masih ada yang ketinggalan sampai sini? Masih ada yang belum? Atau sudah semua? Sudah ya. Kemudian finish. Belum Pak. Belum. Tinggalan Pak. Bentar ya.
Bentar, nanti aja. Sudah? Kasih nama persegi view, kita buat JFrame. Kasih nama persegi view, kemudian finish. Nah, ya enggak jadi seperti ini ya kan? Ada yang sama merah-merah? Sama. Astaga, bentar ya, anak saya mau nutup laptop. Tutup. Kalian dengar suara saya? Dengar, Pak. Anak saya seperti itu sih ya. Jadi dia harus yang membuka dan menutup laptopnya. Jadi ditutup dulu tadi, harus sesuai prosedur. Taufikur Rahman hadir ya, oke. Sudah sampai sini kan tadi ya? Ini kalau masih merah, di bagian sini, di bagian public class persegi view extend JFrame, ini ada warna kuning atau di line 10, di tempat saya di line 10. Diklik yang kuningnya, kemudian pilih add requires desktop. Yang di nomor 2, ya tempat saya nomor 2, cuman tulisannya add require Java desktop. Diklik, double klik. Nah, nanti akan hilang merah-merahnya. Kalau yang nggak ada tulisannya, bisa kalian tambahkan di modul infonya, di klik kanan, di double klik, tambahkan ini, require Java desktop. Kalau yang nggak ada pilihannya itu, kalian bisa nulis secara manual, ya. Di modul info.java-nya tuliskan requires java.desktop. Ada yang bingung? Atau masih ada yang belum berhasil menghilangkan? Pak, Ya, diulang lah Pak, hilangkan yang merah-merahnya tuh Pak. cara menghilangkan yang merah-merahnya. Oke. Apa? Ini merah ya. Nah, di tempat saya kan di line 10 nih, yang di bagian public class persegi view extend JFrame. Ya. Ini di sampingnya, di samping nomor line-nya itu ada warna kuning. Kalian klik kuningnya ini. Kemudian pilih add requires java.desktop. Pilih ini, double klik. Ya. Kalau ada nggak? Kalau ada tinggal double klik. Nah, dia hilang merah-merahnya. Kalau yang nggak ada, yang pilihannya nggak ada, mungkin ada beberapa teman kemarin yang sudah coba, dia tulisannya nggak ada, kalian bisa masuk ke modul info, double klik di sini, tuliskan ini secara manual, ya, requires
java.desktop. Apa ada yang masih merah? Sudah nggak merah lagi semuanya? Aman, Pak. Aman, baik. Nah, kita kembali ke persegi view.java. Di bagian sini ada desain, ya kan? Nah, ini source ini merupakan sumber-sumber kodenya. Kalau misalkan tampilannya dituliskan secara kode, ya. Kalau kita ingin mendesain secara manual, saya drag and drop atau klik, kita desain, kita geser-geser, kita masuk ke bagian desain sini. Di samping source ada desain. Kalian cari aja tulisannya desain seperti ini, ya. Kalau kalian pilih JFrame biasanya ini ada, dan kalau nggak merah, diklik desain. Nah, jadinya tampilannya ya kira-kira mirip seperti inilah, ya. Tempat saya sih sebelah kiri ininya, ya. Sama atau tidak? Atau ada yang nggak bisa? Jadi nanti kita tempat untuk mendesain tampilannya seperti apa di sini, di bagian desain. Ini di bagian sini, mungkin di sebelah kanan juga, cuman ini palette ya, tempat kita mau naruh apa aja di sini. Ini namanya palette. Ada yang belum berhasil? Sudah berhasil semua ya? Baik, untuk langkah pertama, ini kita nggak bisa mendesain semau kita ya, karena untuk tampilan defaultnya dia sudah disetting oleh Eclipse-nya ya. Jadi ada sidebar sebelah kiri, ada sidebar sebelah kanan, ada bagian konten, ada header, ada footer, seperti itu. Kalau kita ingin mendesain semau kita, pertama di bagian layout, kalian lihat di sini bagian layout, di palette ya, palette, layout. Di sini ada absolute layout. Absolute layout, kalian klik satu kali. Kemudian kalian klik di sini. Di sembarang ya, di sini. Pokoknya di dalam, di bagian dalam tampilannya. Diklik. Nah, kalau sudah, itu berarti tampilan kalian sudah bisa sebebas kalian. Mau kalian desain seperti apa? Harus ada absolutnya dulu ya. Jadi ibaratnya layoutnya absolut, semau kalian mau seperti apa. Gimana, aman? Jadi untuk kalau ingin mendesain semau kita dulu, jangan lupa ditambahkan absolut dulu ya. Pertama, kalau saya kecepatan bilang ya, jangan ada yang tertinggal atau apa. Pertama, saya coba tambahkan JLabel ya. Label ini fungsinya untuk apa? Label ini fungsinya untuk menampilkan tulisan ya, tulisan. Jadi kalian klik satu kali di JLabel, kemudian kalian klik di tampilan mau ditaruh di mana. Nah, ini kan ada new label di sana. Saya taruh di sini deh. Nih tampilan jadi seperti ini. Label ya, ini label ya. Gimana caranya kalau ingin mengganti tulisan new labelnya? Kalian klik. Biasanya di sini ya. Kalian klik dulu apa yang mau kalian ganti. Misalkan labelnya saya klik. Kemudian di bagian properties cari teks. Nah, ini kan ada teks. Ganti di sini. Di bagian teks ini. Nah,
menghitung luas persegi. Jadi di sini kalau teks ini kan boleh pakai spasi ya, karena dia teks tampilannya seperti apa yang kita mau ya, dia bukan variabel. Jadi di sini kalau teks dia boleh pakai spasi. Nih, jadi gantikan tulisannya. Ini bisa kita panjang. Nah, ini ya. Di bagian teks. Kalau ingin mengganti font, di sini ada fontnya juga. Ya, fontnya mau diganti jadi apa terserah. Kalau mau mengganti oh, ini ada width nih, lebar nih, tinggi ya, tingginya dari label. Ya. Nah, jadi gini. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita tambahkan lagi label 1. Kita taruh di sini deh. Nah, sini aja deh. Kita tambahkan label 1 di sini. Tulisannya saya ganti jadi sisi. Wah, marah ini. Sisi titik 2. Ini ya. Ini label. Bisa dikecilkan, kalian setting sendiri bagaimana maunya, lebarnya, tingginya, kayak gitu ya, bisa. Kemudian saya tambahkan JText field. Kalian tahu JText field-nya untuk apa? Ini untuk isian ya. Jadi kalau kalian seperti ngisi form itu, ini adalah form isiannya. JText field. Saya tambahkan di sini. Mana ya? Nah, ini jadi nanti isiannya kita isikan di sini ya, JText field. Kemudian button, saya tambahkan button. Button itu adalah tombol. Saya taruh di sini. Nih. Jadi kita bikin kayak gini dulu ya. Saya tambahkan lagi J label. Jadi kalian sudah kenal beberapa komponen di sini. Ada J label, ada J text field, ada J button. Menggantinya diklik, kemudian bagian teks ini luas. Ya. Nah. Kemudian saya tambahkan lagi J text field. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya. Saya masukkan nilai sisinya berapa, kemudian saya tekan tombol, kemudian nanti luasnya akan keluar berapa ya. Jadi kita menghitung luas persegi. Ini bisa kita kecilkan karena kita absolut, bisa kita kecilkan ukuran formnya ya. Gimana ya? Kok nggak bisa ya? Nah, kalau mau mengecilkan ukuran tampilannya, kalian klik di atasnya di headernya. Ini kan ada titik nih, kalian geser. Dan lebih minimalis. Oke. Coba kalian bikin seperti ini dulu. Nah, gimana tadi, Pak? Cara mengecilkan itu, Pak? Kalian klik headernya. Nih, headernya di atasnya ya. Kemudian ini ada sampingnya nih, tinggal kalian drag, kalian geser aja. Oh iya, Pak. Kayak drag upload.
Nah, untuk mengganti tulisan buttonnya sama seperti kita mengganti tulisan di label. Ini kan, kita mengganti tulisan label ini kan. Kalau button juga sama ya, kalian klik, kemudian cari teks. Nah, tulis hitung. Nah, kayak gitu ya. Untuk mengganti label, cari teksnya aja. Teks ini artinya tulisan yang akan tampil nanti. Seperti apa itu teks. Tunggu ya. Gimana? Sudah? Atau ada yang nggak bisa? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk mengganti tulisannya kalian ganti yang di teks ya. Di bagian teks ini untuk mengganti tulisannya yang label, yang button ataupun text field. Text field itu juga ada tersedia teksnya ya. Cuman ini defaultnya kosong ya. Jadi kalau kalian isikan boleh juga sebenarnya ya. Jadi untuk mengisikan dalamnya kalian gantinya di bagian teks. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kasih nama untuk membedakan. Kita kan ini punya dua ya. Kita punya dua text field ya. Jadi gimana sih kita membedakan antara text field yang atas sama text field yang bawah? Bisa kita kasih nama yang berbeda, sama seperti kita ngasih nama variabel. Ya, variabel itu kan nggak boleh sama ya. Dalam satu kelas variabel nggak boleh sama. Jadi ini pun juga sama. Untuk tiap komponen ini bisa kita kasih nama dengan nama yang berbeda-beda. Terserah ya. Jadi yang penting kalian ingat cara menggantinya. Ini di atas ya. Nih, kalian klik dulu misalnya kalian mengganti namanya ini. Ada di bagian variabel. Text field. Ini namanya text field. Kalau yang bawah ini namanya adalah text field 1 ya. Jadi dia berbeda. Kalau kita memanggil text field 1 berarti ini. Kalau kita memanggil text field berarti ini barangnya. Ya, ini namanya text field. Ini namanya text field 1. Bisa kita ganti. Ini saya ganti namanya jadi misalkan text CC. Nah, kayak gitu. Ini namanya variabelnya akan berubah menjadi text CC. Yang di bawah namanya saya ganti jadi teks luas. Nah, kayak gitu ya. Jadi namanya kalau 1, 2, 3 sih nggak masalah ya. Cuman kan kadang kita lupa. 1 tuh apa, 2 tuh apa. Apalagi kalau formulirnya ini banyak ya. Kalau formulirnya banyak, nanti kan lupa. Misalkan teksnya sudah sampai 27. Jadi lebih baik kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Pak, yang mana tadi Pak diganti Pak? Variabel. Kalian klik dulu. Nih, variabel. Iya Pak, iya Pak. Kalau saya biasanya label nggak saya ganti ya. Label ini kan biasanya nggak diapa-apain ya. Jadi biarlah seperti itu aja kalau label. Button kita ganti juga ya. Klik.
Kemudian namanya saya ganti jadi DTN hitung. Ingat, perlu diingat, dia case sensitif ya. Untuk kapital enggaknya dia akan memperhatikan. Nih, di samping ini kan ada struktur yang sudah kita tuliskan. Oh, ini teks isi, oh ini nih barangnya. Teks luas, oh ini barangnya nih. Button hitung, oh ini nih. Gitu kan? Kita kasih nama masing-masing. Sudah? Ini ada banyak komponen ya, di samping ada J-label, text field button, radio button, ini checkbox, ini combo box. Ya, nanti kalian bisa coba-coba aja ya. Ada apa ini ya? Text pane, kemudian ada password field, jadi dia otomatis nanti jadi bulat-bulat. Sudah disiapkan. Bapak. Iya, iya. Anggi tulun Pak Ai tahu bah layarnya Pak Ai. Bisa share layar. Nggih Pak, ada paham Pak Ai. Nah kayak ini Pak. Bentar. Waduh. Coba double klik di persegi view.java-nya dong. Double klik di sini ya. Bukan di tengahnya. Ya, Pak. Di persegi.java-nya di double klik. Yang tadi benar, cuman bukan di panahnya. Oh, ininya Pak. Lagi panahnya ya, di situ double klik. Oh, ini Pak. Ya. Tadi close kayaknya lah. Nggih. Oke. Yang lain gimana? Lancar aja? Lancar, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau aman, ini sudah kita membuat tampilan. Biasanya di Java, tampilan dengan rumus itu berbeda. Tempat untuk tampilan sama tempat untuk proses algoritmanya itu berbeda kelas ya. Jadi kita membuat sebuah kelas baru di package yang sama aja. Ya, kita akan buat kelas baru. New class. Kita buat kelas baru, namanya persegi. Kita bikin public static void aja biar bisa di-run langsung ya. Tadi persegi view, sekarang persegi aja ya. Jadi ini untuk menyimpan proses-prosesnya. Finish. Kita membuat kelas baru namanya persegi. Yang biasa aja, kelas biasa ya, nggak ada tampilannya seperti ini. Pak, boleh diulang nggak, Pak? Yang tampilan sudah? Buat tampilan sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi di Java biasanya kita untuk tampilan dan proses yang proses-proses algoritmanya itu berbeda kelas. Ya, jadi ini khusus untuk tampilan. Kemudian untuk proses menghitung rumus dan segala macam itu berbeda kelas. Jadi kalian buat kelas aja, buat kelas seperti biasa. Klik kanan di package, new, class, gitu kan? Seperti biasa kalian buat kelas baru. Buat itu aja. Ya, kasih nama persegi. Kemudian public static void-nya.
dicentang. Seperti kalian buat kelas biasa kok sebenarnya. Ini jadinya kelas biasa. Di package yang sama ya. Nah, jadi kan dalam package-nya kita sudah punya persegi.java dan persegi view. View itu untuk tampilan. Sudah bikin kelas baru? Jadi kita sudah punya 2 kelas ya dalam package-nya. Pertama, set modul info. Pertama, kita punya persegi view untuk tampilan. Yang kedua, kita punya persegi untuk proses algoritmanya dalam sini. Ya. Nah, kita punya 2. Satu untuk tampilan, satu yang kelas biasa seperti kita belajar yang beberapa pertemuan yang lalu kita membuat kelas biasa. Oke. Sudah ya? Kita di persegi, pada kelas persegi, kita ingin menghitung luas ya kan? Kita ingin menghitung luas, berarti kita harus membuat sebuah variabel baru. Kira-kira tipe datanya apa? Tipe datanya apa kira-kira? Untuk menyimpan nilai luas. Masa lupa sih? Integer atau string apa? Ya, integer ya. Integer ya. Karena kan perhitungan bilangan. Iya, Pak. Hitung luas. Integer luas. Ini ya. Ada cara mudahnya. Oh ya, dapat. Nah, di Java ada namanya fungsi getter and setter, ya. Jadi ada fungsi get sama ada fungsi set. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, set itu adalah menyeting ya, untuk mendapatkan, bukan mendapatkan, untuk apa ya, mengkonfigurasi, konfigurasi juga ya, untuk menentukan. Set, kalau get untuk mendapatkan, gitu loh. Nah, jadi di Java ceritanya untuk variabel luas ini, jadi kita punya satu function, satu prosedur untuk menghitung nilai luasnya. Yang kedua, kita untuk mendapatkan nilai luasnya, kayak gitu ya, getter and setter. Jadi di sini di luas, kalian klik kanan. Di luasnya kalian klik kanan, sudah. Sudah, Pak. Kalian pilih source. Kemudian pilih generate getters and setters. Ya, jadi kita men-set luas nanti seperti apa, kemudian kita mendapatkan luasnya nanti seperti apa, gitu. Jadi namanya di Java ini terkenal dengan set getter and setter. Dan saya di Java aja yang ketemu yang kayak gini, gitu loh. Getter and setter, kalian klik. Dan table variable apa sih? Kok nggak bisa ya? Tempat kalian nggak bisa juga ya? Nggak bisa, Pak. Bisa juga. Iya, Pak, sama, Pak. Bisa present application the current selection, select a field with not declare as. Harus diblok apa? Ya, coba dulu deh. Saya kemarin bisa kok, cuma saya lupa.
project, refactor, source. Bentar. Taruhnya jangan di sini ya. Saya coba di sini taruhnya di atas. Nah, bisa ya. Saya salah meletakkan. Kalian tahu apa bedanya? Yang tadi kalau misalkan saya taruh di dalam sini sama di luar sini. Jadi bedanya kalau di dalam sini luas itu cuma bisa dikenali oleh prosedur main. Nah, kalau di atas sini berarti variabel luas ini dapat dikenali di semua prosedur atau function yang ada di kelas persegi, ya. Jadi dia lebih global sifatnya, ya. Kalau di sini bisa dipakai di main aja, tapi kalau di atas sini bisa dipakai di semua metode apapun di dalam kelas ini. Ya, jadi taruhnya di sini. Nah, ini baru bisa. Kalian pilih source, getter, and setter. Nih. Sudah muncul seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian kalian klik yang mana yang mau di set variabelnya dan mau di get gitu loh. Karena kita cuma satu, pilih satu aja. Jadi misalnya kalau banyak, jadi kita bisa pilih semua ya. Setelah kalian pilih, kemudian generate. Kalian pilih nih yang luas satu atau kalian tekan select all karena cuma satu sih nggak masalah ya. Kemudian generate. Nah, jadinya seperti ini. Bapak yang dipilih get atau set, Pak? Control get. Di tempat ulun ada dua, Pak. Ada get, ada set. Oh gitu, Kak. Dua-duanya? Gitu, Pak. Jadi get and set ya, dipilih dua-duanya ya. Getter and setter. Oh iya, tempat saya nggak ada ya. Tempat kalian ada ya berarti ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lo apa nih? Seperti ini enggak? Atau letakkan di bawah lagi nggak apa-apa. Yang penting prosedurnya ada get luas sama set luas. Sama, Pak. Sama ya. Ada get ini untuk isinya cuma ini ya, return. Jadi dia kalau kita panggil get luas, dia akan mengambil nilai luas. Ini berarti nggak pakai void, berarti ini adalah function ya, karena ada returnnya. Ini adalah function. Jadi dia mengambil nilai luas dan bisa berperan sebagai variabel di akhirnya. Nih, karena dia function dia bisa berperan sebagai variabel. Sedangkan kalau prosedur set luas ini bagaimana kita men-set nilai luasnya seperti apa, gitu kan? Nah, ini bisa kita modifikasi di sini. Nah, jadi coba kalian perhatikan untuk set luas kita modifikasi di sini kita ganti dengan sisi. Kita pakai parameter namanya adalah jangan sisi deh, S aja deh, nanti kalian bingung. S. Rumusnya adalah S dikali S. Kayak gitu kan? Untuk mendapatkan nilai luas, kita perlu parameter S atau sisi. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, jadi dia menghitung nilai luas gitu loh. Dia menghitung nilai luas. Tapi kalau di atasnya yang get, dia mengambil nilai luas untuk dipakai nanti. Nah, ini cuma untuk menghitung aja. Kemudian ini untuk mengambil nilainya. Jadi ini namanya di Java adalah getter and setter. Jadi ada setnya. Ini untuk men-set, untuk menghitung nilai luasnya. Ini untuk getnya. Untuk mengambil, ya setelah dihitung diambil nilainya kemudian diapain gitu loh. Ngerti nggak? Bapak kalau int luasnya di line kelima ada apa lah, Pak? Kata Bapak. Kalau masalah
Ini kan function. Jadi memang kelas ini terdiri dari function dan prosedur ya. Jadi kalau letaknya berantakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak memperhatikan urutannya. Ya, jadi ini nggak mesti harus dipanggil duluan, nggak apa-apa. Dia cuma meletakkan aja ini di sini. Yang penting jelas ya kurungnya. Letak kacau juga nggak apa-apa. Jadi memang kelas ini terdiri dari function, prosedur-prosedur, macam-macam ditaruh di situ karena kita tinggal panggil aja lagi. Jadi dia urutannya nggak masalah. Ya, yang penting namanya nggak boleh sama. Ntar ya, saya ke WC dulu. Sudah? Atau ada pertanyaan? Atau ada merah atau error? Jadi di kelas persegi kita punya set dan get. Tadi fungsinya nanti biar kita lihat ya. Jadi set ini untuk menghitungnya. Karena ini void, dia tidak mengembalikan nilai. Ya, dia cuma fungsinya menghitung luas itu aja. Tapi kalau yang di atas ini yang get luas, get ini dia adalah function. Dia mengembalikan nilai ya. Jadi nilainya ini jadi semacam variabel yang nilainya adalah nilai luas, return luas. Baik, kalau sudah kita kembali ke persegi view yang ada tampilannya. Balik lagi ke sini. Sudah ya. Nah, jadi untuk konsep kita tadi seperti ini ya. Kita isikan nilai sisinya berapa. Kemudian kita tekan button hitung. Nanti akan muncul nilai luas perseginya berapa. Kayak gitu ya. Jadi artinya proses itu jalan pada saat kita tekan tombol hitung. Ya enggak? Jadi kalau di materi kita sebelumnya, pada saat kita tekan enter, dia akan jalan. Gitu kan. Kalau di sini di tampilan pada saat kita klik hitung, nanti dia akan jalan proses menghitung luasnya ya. Artinya proses codingnya ada di button hitung sini. Jadi pada saat buttonnya diklik, prosesnya jalan kayak gitu. Jadi cara menambahkan coding di dalam button hitung, kalian klik button hitungnya, klik kanan. Setelah klik kanan, add event handler. Setelah add event handler, pilih action. Kemudian action perform. Nih. Saya ulangi, untuk menambahkan coding di button, kalian klik kanan buttonnya. Jadi add event handler, artinya button ini pada saat diapain sih? Nah, pada saat action ini berarti pada saat diklik. Action perform. Udah, Pak. Saya klik. Nih, di sini akan muncul nih.
Ya enggak? Kalau kalian lihat sini ada public void action perform di bawah J button. Ya, atau tidak? Iya Pak, benar Pak. Ya. Nah, Ya, jadi ya. codingnya jalan, nanti pada saat diklik, coding yang jalan adalah dalam sini. Ya. Jadi proses hitung terjadi pada saat kita klik buttonnya. Jadi proses hitung nanti kita taruh di sini, di antara kolom berawal yang public void action perform. Oke, sekarang kita coba menambahkan coding bagaimana menghitung luas perseginya. Langkah pertama, kita bikin variabel dulu, sisi ya, untuk mengambil nilai sisi. Oke, kita punya variabel sisi. Kemudian, nilai sisi diambil dari mana? Nilai sisi kita ambil dari isian di sini ya. Ya kan? Misalnya kita di sini isi 4, berarti sisinya adalah 4. Kalau kita isi 7, berarti sisinya adalah 7, ya enggak? Iya Pak. Ya. Masih ingat ini namanya apa? Teks sisi Pak. Teks sisi ya, oke. Mantap, masih ingat. Jadi, kita ambil dari teks sisi. Astagfirullahaladzim. Wah, saya nekan apa ini? Oh, ini ya. Berarti kita ambil dari teks sisi. Sisi sama dengan, cara memanggilnya sebenarnya adalah kita panggil nama komponennya, titik get text. Nih. Artinya dia mengambil tulisan, get text itu ya, dia mengambil tulisan dari teks sisi. Itu yang akan diambilnya. Jadi kita punya variabel sisi, isinya diambil dari teks sisi. Teks sisi ini get texternya dia ngambil tulisan ya. Bisa kita isikan 4, berarti nilainya adalah 4. Sekarang ada yang tahu kenapa jadi merah? Ada yang tahu nggak? Kenapa jadi merah? Padahal konsepnya kan seperti ini, kita ngambil variabel sisi dari komponen teks sisi. Ada yang tahu kenapa jadi merah? Kira-kira aja, kira-kira aja. Ada yang tahu? Sama seperti scanner ya. Di sini tipe datanya adalah integer. Sedangkan apapun yang ada, tulisan apapun yang ada di komponen text field, itu dia pasti string. Sama seperti kita pakai scanner, apapun yang kita isikan dari keyboard, itu dia pasti string. Ya kan? Kalau kita mau masukkan ke integer, kita kemarin pakai next in, ya enggak? Artinya dari string berubah ke integer. Ini kasusnya juga sama. Sama seperti itu. Ya. Jadi teks sisi ini adalah string. Mau kita masukkan ke dalam yang tipe datanya integer, dia nggak bisa. Artinya, kita mencari caranya seperti kemarin yang next in itu. Next in itu kan dari string berubah ke integer. Next double dari string berubah ke double. Gitu. Sekarang karena kita nggak pakai scanner, kita nggak ada function next in. Cara mengubahnya, ini adalah string, ya kan? Ini adalah string. Mau kita ubah ke integer. Caranya kita konversi dulu ya. Namanya kita konversi tipe data. Codingnya adalah integer titik parse
int. Nih, kemudian kurung. Nah, jadi yang diubah jadi, nah kayak gini. Ini itu codingnya, sama kayak kita pakai next in kemarin. Coding mengubah dari string ke integer ini. Integer titik parse in. Yang diubah adalah yang ini. Oh, nih yang diubah nih. Nah, yang dalam kurungnya. Oh, teks isi adalah string diubah jadi integer. Integer titik parse int. Ya, parse int. Nantinya dari string diubah ke integer. Sekarang kita sudah dapat nilai sisi. Kemudian kita hitung luas. Hitung luas ada di fungsinya kan sudah ada tuh di prosedur, sudah ada di kelas sebelah ya enggak? Untuk menghitung luas. Nih, kita lihat di persegi. Nih, untuk menghitung luas ini kan. Namanya adalah set luas. Ya lah. Namanya adalah set luas. Kemudian parameternya adalah ada satu parameter yaitu S atau sisi. Pakai statik enggak? Enggak ya. Ingat gimana cara manggilnya kalau enggak statik? Kalian panggil kelasnya dulu. Nama kelasnya adalah persegi. Namanya bebas sama dengan new persegi. Kemudian kita panggil prosedurnya. Prosedur untuk menghitung luas P titik set luas. Parameternya adalah sisi. Kalau bingung loh, bingung kan kalian? Sudah 2 minggu kita nggak ketemu. Sisi di sini nanti akan berperan sebagai S. Nih, coba lihat. Kita kan pakai parameter kemarin. Nih, parameter adalah S ya. Jadi yang berperan sebagai S adalah sisi. Nanti luasnya dapat S kali S. Ya. Karena nggak pakai statik, kita manggilnya pakai objek ya. Kalau pakai statik beda lagi cara manggilnya ya. Seperti contoh mungkin 2 minggu yang lalu. Kita sudah dapat nilai luasnya, tapi karena dia void, dia tidak mengembalikan nilai. Kemudian cara mengembalikan nilainya, kita bikin variabel baru lagi, boleh? Atau nggak usah, bisa aja. Kita sudah dapat nilai luasnya, kemudian kalau ingin menampilkan, untuk menampilkan nilai luas, biar nggak bingung deh, kita bikin variabel baru integer luas. Itu ya. Ini untuk variabel luas. Luas sama dengan P titik get luas. Nah, jadi setelah kita hitung luasnya, kemudian nilainya kita ambil, gitu loh. Ya, ini kita punya set untuk menghitung luasnya. Sekarang kita manggil yang get. Get itu adalah untuk mengambil nilai luasnya.
Kemudian menampilkannya adalah, kita ingin menampilkannya di mana? Kita ingin menampilkannya di mana? Di sini ya. Ini namanya apa? Masih ingat? Yang ini? Teks Apa? luas, Pak. Teks luas ya. Kita ingin menampilkan di teks luas. Caranya adalah, wow. Caranya adalah teks luas. Ini untuk mengambil teks kan, get text. Kalau untuk menuliskan teks, codingnya adalah set text. Nah, kayak gitu. Ya. Yang ingin kita tampilkan adalah luas. Ada yang tahu kenapa merah? Pak, penuh error, Pak. Di mananya? Coba share screen dong. Sedang, Pak. Yang mas ini, Pak. Isi sama dengan integer text isi, get text ya. Oke, cek ke desainnya dong. Desain. Klik yang, oh itu coba lihat nama variabelnya apa? Yang mana, Pak? Yang teks sisi. Ya, sisi. Itu nama variabelnya apa? Ya itu. Nih. T-nya kapital kan. S-nya, Pak. T-nya kapital. Jadi dia harus sama persis, coba lihat. Karena saya bilang dia case sensitif. Kalau kamu T-nya kapital, maka di coding nulisnya T-nya kapital juga. Coba balik ke codingnya, ke source. Mana tadi? Ke source-nya aja. Bukan, yang tadi. Persegi view. Source. Di samping desain. Ke codingnya. Source. Oh, nih. Nah, itu kan T, punya kamu kan T-nya huruf kecil. Oh, berarti aku sama mana ya, Pak? Iya, Java case sensitif. Jadi kalau kamu nuliskannya besar, dia harus besar. Kalau saya kan nulisnya kecil, jadi kecil juga. Jadi perhatikan ya ininya, namanya ya. Kalau Java sih, ya. Yang lain gimana? Aman? Aman, Pak. Nah, sekarang ini kenapa warna merah? Karena belum diubah jadi integer, Pak. betul sekali ya. Jadi yang saya bilang, kalau yang namanya text field itu dia pasti string ya. Kalau luas ini adalah integer. Kalau teks luas, set text, dia harus menuliskan string. Artinya dari integer kita ubah ke string lagi, gitu loh. Ya. Ini kan luas kan integer. Tapi kalau teks luas, dia hanya bisa menuliskan string. Artinya dari integer kita ubah ke string. Caranya adalah string titik salah. Integer titik to string. Nih. Bingung loh. Jadi kalau mengubah dari string ke integer, parse in. Kalau mengubah dari integer ke string, to string. Karena kita sebentar lagi UAS, materinya sisa sedikit. Kayaknya UAS ini aja deh, kayaknya. Kalian saya suruh bikin yang kayak ginian, yang tampilan, kayaknya.
Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau sudah ke error, bisa kalian run. Kalian coba jalankan aja udah. Karena udah selesai. Oke. Wih, jadi muncullah keinian lah. Kalian sudah bisa bikin program yang ada tampilannya. Nah, muncul nih. Sisinya 10. Hitung. Sisinya 7. Hitung. Ada yang gagal. Ada yang error. Mau, Pak. Oh ya. Sudah bikin. Sudah punya program nih, bisa dijual nih. Ini Java Eclipse, aplikasi berbasis desktop ya. Desktop. Nanti bisa kalian jadikan .exe ya, kalau di Windows. Cuman kalau bahasa DLP dia otomatis di exe ya, karena DLP memang untuk Windows. Kalau Java ada cara tersendiri menjadikan dia jadi exe gitu kan. Jadi exe itu kan tinggal double klik kan kalau di Windows ya. Kalau yang .exe itu tipe datanya, tipe filenya. Ada yang error nggak? Pak, Ya. itu ada limitnya lah, Pak. Limitnya itu tergantung dengan range-nya integer ya. Karena kita pakai integer kan. Jadi range-nya integer aja limitnya. Kita coba 100. Masih masuk. 1000 masih masuk. 10.000 masuk. 100.000. Nah, ini kan limitnya integer kan sudah agak masuk ya. 100.000. Misalkan 50.000 masuk nggak ya? Nah, nggak masuk kan, sudah nggak nyambung ini. Karena dia range-nya sudah, integer kan ada range-nya kan, dari angka berapa sampai angka berapa gitu loh. Nah, masuk kalau 47 nggak masuk lagi. 45 nggak masuk. 46 masih masuk. 47 nggak masuk ya. 69 kada masuk. 67 kada masuk. Saya nyari-nyari juga, penasaran. 62 masuk. 63 masuk. 64 ada. 3 9 7 5 3 4 9 8 kalian coba-coba aja. Oh, ini nih maksimalnya nih ya, dia limitnya tergantung nilai integernya. Maksudnya nilai apa? Nilai luas ya. Sisi pun seperti itu juga. Jadi kalau mau yang lebih range-nya lebih luas lagi, pakai mungkin big in ya, big integer atau long in, saya lupa. Kan ada range-nya kita belajar di awal, range tipe data itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi bisa kalian pelajari ya. Ini kalau mau mengakhiri kalian close aja, bisa close. Nah, ini ya. Jadi ini adalah codingnya. Kita memanggil prosedur functionnya adalah di sini. Kita memanggilnya di sini. Nih, set luas. Kalau ini nggak ada, apa yang terjadi? Bisa jalan nggak? Tetap bisa. Tetap bisa jalan.
Kalau set luasnya nggak ada, tetap bisa jalan kok. Tapi dia nggak bisa menghitung luasnya. Kita isikan 4, nah dia kan nggak dihitungnya kan. 46 tetap 0 aja. Karena apa? Karena set luas ini adalah fungsi untuk menghitung luasnya. Nih, kalau kalian lihat di sebelahnya ini set luas ya. Parameternya adalah ini bisa pakai disk ya. Bisa juga enggak, karena bawaannya Java sih pakai disk ya. Karena dia adalah variabel global nih. Letaknya di kelas persegi. Cuman kalau nggak pakai nggak apa-apa juga. Nah, ini menghitung. Pertama kita hitung dulu luasnya pakai prosedur, pakai void ya. Kita set luas. Kemudian untuk mendapatkannya kita pakai get. Ini adanya di Java aja set dan get itu, setter and getter. Di bahasa programan lain saya nggak ketemu ada set dan getnya. Jadi sebenarnya sih agak apa ya, agak terputar-putar. Tapi memang kalau kalian sudah ngerti Java, biasanya bahasa programan yang lain pun ngerti. Karena ya yang susah dulu lah, belajarnya dari yang susah kan. Kalau yang gampang kan sudah tinggal ngerti aja lagi. Ada pertanyaan atau enggak? Coba aja jalanin. Mana tadi ya? Wah, nggak ada nih. Hilang mana dia nih? Run. Oh, salah. Persegi view ya. Run. Nih. Ada pertanyaan enggak? Yang tahun baru kemana aja? Di rumah aja kah? Ya di rumah, Rumah Pak. kalian, Di rumah, rumah kalian Pak. aja, Pak. Nah, Kalian aja, Pak. Di rumah kawan, Pak. Rumah kalian aja, Pak. di rumah kawan. Karena banyak loh orangnya kalau dibubarkan bukan satgas. Alhamdulillah kada ketahuan, Bang Bay. Alhamdulillah dalam rumah aja kalau berkurung. Pak, Ya. ulun Reski Kurniawan, Pak. Maaf terlambat. Rumah lagi nih. Nyaman ya. Oke. Mati lampu, Pak. Nyala, Pak. Anjir bangun tuh, Bay. Masya Allah. Leo ada Leo Jordi ada. Makasih, Pak. Ya. Iya dah. Masih kan nuansa tahun baru. Bisa begadang tahun baruan nih kawan nih Melandau. Hanya itu bisa bangun, Bay. Alamian tahun baru. Lawas liburnya. Tahun baru sedih, Pak. Kenapa sedih? Karena duit kan. Bisa sedikit Agus. Ditinggal binian, Pak. Rumah sedihnya. Waduh. Karena bapak tahun anyar kan. Jangan anyar gitu nah. Tahun anyar bisa. Ya, ya, Pak. Nah, gue jawab, Bapak. Ini masih ada. Gua kan usah lalu. Nah, Coba ke kampus tuh di bisnis banyak yang muas-muas kali aja ketemu kakak tingkat. Ya aduh. Berat. bisnis pulang. Belum pernah masukkan kalau wah nikah ini Jakarta turunan tuh nah di bisnis tuh muas-muas tuh kan. Kalau ada sangkut kah? Ba, ulun bini pajakin, Bay. Kita merekam nggak ada kata kelola. Ada, Pak. Aman, Pak, aman. Mantap.